Ustadz, ini ada dua hal nih. Kalau yang saya dengar dari jawabannya Mbak Sukma ini adalah satu, orang tuanya itu tidak peduli. Tidak peduli. Yang kedua, orang tuanya ingin dia menggunakan. Tapi ada satu hal yang saya juga pengen tanya sama Pak Ustadz. Bolehkah seorang anak menyalahkan kembali apa yang dia lakukan ke orang tua? Jadi ada tiga hal, Pak Ustadz. Pertama yang harus kita ingat, setiap peristiwa yang terjadi kan ada sebab musabab. Seorang anak berhak untuk menuntut tanggung jawabnya orang tua. Berhak menuntut tanggung jawabnya orang tua. Tetapi dengan cara yang baik. Karena memang Islam itu mengajarkan cukup detail soal bagaimana interaksi seorang anak dengan orang tuanya. Maka pemirsa, meskipun kita mungkin tidak senang dengan orang tua, kalau caranya baik, insya Allah solusinya akan ada nanti. Nah, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangankan kita memaki, mencaci, mengatakan atau uffin, itu saja tidak boleh. Kalaupun kita harus ngobrol, ngobrollah dengan bahasa yang mulia, bahasa yang lembut, bahasa yang baik. Asumsinya kalau orang tuanya bertanggung jawab. Bagaimana dengan orang tua yang meminta menggugurkan kandungan, orang tua yang membiarkan anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang salah seperti yang dialami oleh Mbak Sukma. Tentu saya tidak menyalahkan apa yang dirasakan oleh Mbak Sukma. Saya bisa memahami dan saya kaget ketika orang tua meminta gugurkan kandungan. Padahal apa yang terjadi dan dialami Mbak Sukma akibat dari kelengahan orang tua. Seharusnya orang tua itu menjadi pengayom. Maka ini menjadi catatan penting untuk pemirsa di seluruh tanah air ketika menghadapi masalah dan problem tertentu, jangan langsung melakukan blaming, jangan langsung menyalahkan, tapi tahan diri, bersabar, cari solusi. Amanah seorang anak itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka didik yang baik, kelola yang baik. Insya Allah anak akan tahu bagaimana cara berbuat baik. Laki-lakinya itu tahu kalau Mbak Sukma hamil? Ya tahu, Mas. Tahu. Dan dia juga setuju untuk setelah menikah saya makin gak karuan. Dunia saya udah kayak ada di neraka gitu, Mas Farid. Udah mau menikah, cuman udah gak pernah dikasih nafkah, udah gak pernah dia gak peduli lagi sama saya, entah mau makan atau enggak. Anaknya mau makan apa gak pernah tahu, gak pernah pengen tahu. Dia mukul juga. Banget gua. Apa-apaan nih kosong kayak begini? Ngapain aja kerja tuh cewek? Sukma! Sukma! Kenapa Mas teriak-teriak? Aku lagi tidurin Aira di kamar. Lu lihat deh! Kosong kayak begini, lu sengaja biar gua kelaparan, hah? Mas, kan kita udah gak punya setokan makan. Alah, lu gak usah ceramain gua! Gua gak mau tahu, lu cari makan keluar! Mau cari kemana, Mas? Aku aja sama Aira belum makan dari pagi. Bodoh! Gua gak mau tahu. Lu cari makan keluar. Lu ada ini kan? Lu pakai. Bukannya lu cari atau lu sama Aira gua sakitin. Mas, sakit anak kita, Mas. Sakit, Mas. Mas, aku. Bodoh! Mas, aku. Mas, sakit, Mas. Istighfar. Ustaz, ini suaminya sudah tidak bertanggung jawab, tapi juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Islam gimana, Ustaz? Ini sungguh dosa besar. Karena ketika seorang suami sudah berani mengikrarkan sebagai suami dengan mengambil istri, itu tandanya dia harus bertanggung jawab lahir dan batinnya terhadap seorang istri. Lahirnya dia harus memenuhi kebutuhan nafkah seorang istri, makan, kebutuhan bedak, kebutuhan transportasi, rumah, dan seterusnya. Dan kebutuhan batinnya adalah kebutuhan bagaimana istri menjadi tenang, tentram. Itulah makna dari
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini tujuan nikah sejatinya. Tapi ini ada pelajaran penting Mas Farid untuk pemirsa di seluruh tanah air. Maka hati-hati dalam dunia era modern sekarang ini, mudah sekali kita terjebak dalam pergaulan yang membuat kita akhirnya hancur selama-lamanya. Karena apa? Karena orang kalau sudah berkenalan antara laki-laki dan perempuan, inginnya kan lebih dekat dan lebih dekat. Betul ya Mbak ya dulu ya? Iya. Godaan setan begitu kuat agar sebelum menikah ini bagaimana terjadi proses yang diharamkan oleh Allah. Iya.